Sahabat satu pesan, pernahkah kamu membayangkan ada makhluk purba raksasa yang kekuatannya mampu mengguncang dunia? Makhluk yang diceritakan dalam kitab-kitab suci, bahkan konon kabarnya dagingnya akan menjadi hidangan istimewa di surga. Bayangkan, sebuah entitas yang begitu dahsyat, mampu mendidihkan seluruh samudera hanya dengan satu hembusan napasnya. Ini bukan dongeng biasa, ini adalah kisah Leviathan, sang monster laut legendaris yang mengarungi samudera mitologi Ibrani dan Islam, membawa serta makna mendalam dan simbolisme yang kaya. Siapkah kamu menyelami kisahnya? Makhluk ini bukan sekadar cerita pengantar tidur. Leviathan adalah cerminan dari bagaimana peradaban kuno memahami kekuatan alam, kekacauan, dan takdir. Dalam berbagai budaya, kisah-kisah seperti Leviathan menjadi cara manusia menginterpretasikan alam semesta dan posisi mereka di dalamnya. Memahami mitologi ini berarti memahami cara berpikir dan kepercayaan yang telah membentuk sejarah kita. Ini juga membuka gerbang untuk melihat bagaimana sebuah konsep bisa bertransformasi dan diinterpretasikan secara berbeda, namun tetap memiliki benang merah yang sama di antara dua tradisi keagamaan besar. Ini tentang memahami akar narasi besar yang membentuk pandangan dunia miliaran orang. Apa sebenarnya Leviathan itu dan bagaimana kisahnya terjalin dalam dua tradisi besar ini? Dalam tradisi Ibrani, Leviathan dikenal sebagai monster laut raksasa, simbol kekuatan primordial yang seringkali dihubungkan dengan kekacauan. Keberadaannya tercatat dalam beberapa kitab Alkitab Ibrani, seperti Mazmur, Kitab Ayub, Kitab Yesaya, dan bahkan menurut beberapa interpretasi dalam Kitab Yunus. Ada juga penyebutan dalam Kitab Hanok. Interpretasi yang umum menggambarkan Leviathan sebagai perwujudan kekuatan destruktif, layaknya mulut neraka yang siap melahap jiwa-jiwa berdosa setelah kematian mereka. Atau bisa juga diartikan sebagai simbol dari kekuasaan Mesir kuno yang ditaklukkan oleh Tuhan. Mazmur 74 ayat 14 bahkan secara eksplisit menyebutkan, "Engkau menghancurkan kepala-kepala Leviathan, engkau memberikannya sebagai makanan kepada makhluk-makhluk gurun." Ayat ini seringkali diinterpretasikan sebagai kemenangan Tuhan atas kekuatan kejahatan dan kekacauan. Makhluk-makhluk gurun di sini bisa merujuk pada burung-burung atau binatang buas yang rakus, yang memakan sisa-sisa kekalahan Leviathan. Namun, interpretasi yang hanya menganggap Leviathan sebagai perumpamaan politik terasa kurang greget bagi imajinasi kolektif. Leviathan yang kita kenal lebih dari itu. Menurut tradisi Midrash, Leviathan diciptakan pada hari kelima penciptaan. Awalnya, Tuhan menciptakan sepasang Leviathan, jantan dan betina. Namun demi mencegah kehancuran dunia akibat reproduksi mereka yang tak terkendali, Tuhan memusnahkan Leviathan betina. Dagingnya yang luar biasa besar itu kemudian disimpan untuk menjadi hidangan istimewa bagi orang-orang saleh dalam perjamuan besar yang akan diselenggarakan saat kedatangan Mesias. Bayangkan ukurannya. Leviathan sering digambarkan sangat masif, konon panjangnya mencapai 500 km atau separuh dari gabungan panjang Pulau Jawa dan Bali. Kekuatannya tak terbayangkan. Konon, hanya dengan hembusan napasnya, ia bisa membuat seluruh air laut mendidih. Tak ada makhluk hidup yang bisa bertahan dari bau napasnya. Bahkan, ada yang mengatakan jika ia memasukkan kepalanya ke surga, ia bisa mengguncangnya. Namun, ada pula narasi yang mengejutkan, menyebutkan bahwa monster ini justru takut pada cacing kecil bernama kilbit yang menempel pada insang ikan-ikan besar dan membunuh mereka. Sebuah ironi yang menarik, bukan? Dalam literatur Haggadik, posisi Leviathan begitu signifikan, terutama dalam kaitannya dengan kedatangan Mesias. Perjamuan besar orang-orang saleh di mana daging Leviathan akan menjadi hidangan utama adalah momen yang sangat dinantikan. Bahkan, perburuan Leviathan itu sendiri akan menjadi sumber kegembiraan yang luar biasa bagi mereka yang beriman di era Mesias nanti. Meskipun nama Leviathan secara langsung mungkin tidak ditemukan dalam Al-Quran, konsep makhluk laut raksasa atau entitas kosmik penopang bumi memiliki kemiripan yang mencolok dalam kosmologi Islam, terutama dengan narasi tentang ikan Nun. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa semua makhluk hidup berasal dari air. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya,
dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ayat ini, bersama dengan ayat-ayat lain tentang penciptaan, membuka ruang bagi penafsiran tentang adanya makhluk raksasa yang mendukung penciptaan. Salah satu narasi paling terkenal yang mendekati konsep Leviathan adalah dari karya Al-Qazwini, Ajaib al-Makhluqat wa Gharaib al-Mawjudat, keajaiban makhluk dan keunikan yang ada. Di sana, diceritakan sebuah kosmografi di mana bumi pada awalnya berayun-ayun tak beraturan. Kemudian, Allah menciptakan seorang malaikat yang menopang bumi di atas bahunya. Malaikat ini sendiri berdiri di atas sebuah batu hijau yang ditopang oleh seekor banteng raksasa bernama Kuyuta. Dan yang paling menarik, banteng Kuyuta ini berdiri di atas seekor ikan besar yang berenang di lautan bernama Bahamut. Narasi ini menunjukkan adanya rantai makhluk-makhluk besar yang menopang bumi, sebuah konsep yang memiliki resonansi kuat dengan tradisi Ibrani. Tradisi Islam melalui referensi tentang ikan Nun juga memiliki kemiripan dengan konsep Leviathan. Interpretasi tentang ikan Nun bervariasi. Beberapa mengartikannya sebagai ikan paus atau ikan raksasa yang menopang bumi, mirip dengan catatan Al-Qazwini. Penciptaan ikan Nun dan penghamparan bumi di atasnya adalah bagian penting dari kosmologi Islam klasik. Imam Al-Thabari, seorang sejarawan dan mufasir terkemuka, dalam Tarikh Al-Thabari dan Tafsir Al-Thabari menyatakan bahwa Allah menciptakan ikan Nun sebagai dasar awal bagi bumi. Setelah itu, bumi diletakkan di atas punggung ikan tersebut. Ikan Nun digambarkan sebagai makhluk Allah yang unik dan sangat besar. Ketika ikan Nun bergerak, bumi akan bergoyang dan kemudian dikokohkan dengan gunung-gunung menjulang sebagai penstabil. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak bahkan menyatakan bahwa hadis tentang ini sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim, meskipun tidak diriwayatkan oleh keduanya. Hadis ini, yang diceritakan oleh Ibnu Abbas dan lainnya, memberikan gambaran yang lebih detail. Allah bersumpah dengan Nun, yang merujuk pada ikan paus yang membawa bumi di punggungnya. Di bawah ikan paus ini ada seekor banteng, dan di bawah banteng ini ada bebatuan, dan seterusnya. Nama ikan paus ini disebut liwas atau lutiaya, yang jelas-jelas adalah padanan dari Leviathan. Sementara bantengnya disebut Bahamut, Talhut, atau Liona. Ikan paus ini berada di lautan bernama Adwat, sebuah lautan kecil di dalam laut yang sangat luas, dan lautan itu sendiri terletak di dalam sebuah bebatuan dengan 4.000 celah, dari mana air keluar ke bumi. Beberapa ulama seperti Abu Yakhan dan Al-Waqidi juga menyebut nama ikan paus itu Leotha, Lothota, atau Beyal Hamotha. Bahkan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Lotoa atau Leviathan juga takut dengan makhluk kecil yang berasal dari insang ikan, lagi-lagi menggemakan ironi yang sama seperti dalam tradisi Ibrani. Narasi-narasi ini secara jelas menunjukkan bagaimana kosmologi Islam klasik menggambarkan struktur dunia dengan makhluk-makhluk besar yang menopang bumi dan laut, sangat serupa dengan konsep Leviathan dalam tradisi Ibrani. Walaupun terdapat perbedaan detail, konsep dan gambaran umumnya memiliki kesamaan yang mencengangkan. Kedua tradisi ini, melalui literatur dan budayanya, telah dipengaruhi secara mendalam oleh interpretasi dan simbolisme Leviathan atau makhluk raksasa penopang alam semesta. Sahabat Satu Pesan, sungguh menakjubkan bagaimana sebuah konsep mitologis dapat melintasi batas-batas budaya dan agama, dan tetap relevan dalam pemahaman kita tentang alam semesta dan kekuatan ilahi. Jika kamu penasaran dengan kisah-kisah mitologi, entitas legendaris, atau misteri tersembunyi lainnya yang akan membuatmu terpukau, pastikan untuk like video ini, komen di bawah dengan pendapat atau pertanyaanmu, dan yang terpenting, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten-konten paling menarik lainnya dari Sahabat Satu Pesan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.